Halo para seto, inilah alasan B.J. Habibie memilih melepaskan Timur Leste. Pada bulan Januari 1999, Presiden baru Indonesia B.J. Habibie mengumumkan bahwa Timur Lorosai dapat memiliki otonomi luas atau pemisahan cepat dari Indonesia. Pada awal Mei, JII menambahkan penilaiannya bahwa rencana Habibie untuk Timur Timur mendapat sedikit dukungan dari kalangan militer senior, termasuk Wiranto. Para pejabat Amerika jelas menyadari TNI mendukung milisi, tetapi desakan diplomatik tidak berpengaruh. Bulan berikutnya, ketika misi PBB di Timur Timur atau UNAMED bersiap untuk ditempatkan guna mengawasi referendum, juru bicara PBB secara terbuka mengkritik penanganan Indonesia atas Timur Timur. Pejabat kedutaan diberitahukan laporan yang dapat dipercaya bahwa Kopassus pasukan khusus TNI telah mengarahkan agen milisi untuk menculik atau mencelaki anggota UNAMED, dan bahwa itu adalah prosedur operasi standar bagi militer untuk menyerahkan pekerjaan kotornya kepada milisi. Seorang pejabat politik UNAMED mengatakan kepada staf kedutaan bahwa mereka menyadari pernyataan kritis akan menghasilkan reaksi yang tajam, tetapi menjadi jelas bahwa protes dengan militer di balik pintu tertutup tidak menghasilkan apa-apa, dan bahwa situasi yang tidak dapat diterima di Timur Timur semakin memburuk. Pada tanggal 21 Mei, petugas kedutaan diberitahu bahwa milisi berencana untuk menyambut kontingen pertama penasehat polisi UNAMED dengan senjata mereka merupakan kepercayaan umum. Staf kedutaan mengunjungi Likueka pada bulan Juni dan melaporkan jelas bahwa militer Indonesia dan milisi pro-integrasi bekerja sama dengan erat sedang melaksanakan kebijakan bumi hangus. Namun, alasan B.J. Habibie hingga memilih dilakukan referendum dan Timur Leste merdeka justru dipuja-puja banyak pemimpin dunia. 7 bulan setelah B.J. Habibie memegang tampung kekuasaan, atau tepatnya 9 Desember 1998, Perdana Menteri Australia John Howard mengirim surat kepada Presiden Habibie. Ia mengusulkan untuk meninjau ulang pelaksanaan referendum bagi rakyat Tim-Tim. Hari referendum pun tiba. Pada 30 Agustus 1999 dilaksanakan referendum dengan situasi yang relatif aman dan diikuti hampir seluruh warga Tim-Tim. Namun, 1 hari setelah referendum dilaksanakan, suasana menjadi tidak menentu. Terjadi kerusuhan di berbagai tempat. Sekjen PBB akhirnya menyampaikan hasil referendum kepada Dewan Keamanan PBB pada 3 September 1999. Hasilnya 344.580 suara atau 78,5% menolak otonomi. Sedangkan 94.388 atau 21% suara mendukung otonomi dan 7.985 suara dinyatakan tidak valid. Hasil referendum tersebut kemudian diumumkan secara resmi di Dili pada 4 September 1999. Akhirnya, masyarakat Tim-Tim memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia. Habibie mengutarakan alasan dan fakta yang sangat cerdas. Alasan pertama, Tim-Tim dengan populasi sekitar 700.000 rakyat telah menarik minat dunia. Tapi saya punya 210 juta rakyat.
Jika saya biarkan tentara asing mengurus tim-tim secara implicit, saya berarti mengakui bahwa TNI tak bisa menjalankan tugasnya dan ini bisa berakibat buruk bagi stabilitas negara. Dan saya tak mau ambil resiko ini. Masalah Timur Timur sudah harus diselesaikan sebelum Presiden keempat RI dipilih, sehingga yang bersangkutan dapat mencurahkan perhatian kepada penyelesaian masalah nasional dan reformasi yang sedang kita hadapi. Dan alasan kedua, saya menganggap Australia sejak lama telah menjadi sahabat Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan 1945. Saya yakin bila saya biarkan tentara Australia masuk ke Indonesia, saya tidak hanya akan menghina dan mempermalukan TNI, tapi juga bila Australia masuk apapun keputusannya nanti, yang kalah akan menyalahkan Australia. Atas alasan cerdas inilah Habibie pun mendapat respon yang baik dari belahan dunia karena tidak mengandalkan kekerasan dan menumpahkan darah. Bahkan jika dilihat dari segi ekonomi, Indonesia mendapatkan hal yang baik dari Timur-Timur. Kini Timur Leste butuh pembangunan di infrastruktur. Alhasil, tender pembangunan di sana dimenangkan BUMN. Indonesia dengan hal ini Indonesia diuntungkan. Karena sebagai negara merdeka, mereka tidak memakan dana dari Indonesia. Bahkan mereka mengeluarkan dana untuk keuntungan di pihak BUMN. Dan apapun yang dikirim ke Timur Leste sekarang menjadi ekspor dan mendapatkan keuntungan devisa bagi negara. Bagaimana menurut para seto tentang berita ini? Silahkan adu mulut kalian di kolom komentar.